kita tiba di penghujung atau segmen kelima atau segmen terakhir. Aduh, sayang sekali Pak Pemirsa, tapi tidak apa-apa, kita maksimalkan yang ada ya. Bersama Bunda Khadijah dan saya tentunya Rediasti Sahril, kita kembali. Ya, baik. Di sisi lain nih yang saya baca nih, Bunda Khadijah juga menerapkan atau melakukan aktivitas hipnosis. Hipnoterapi. Ya, hipnoterapi. Ya, tepatnya di hipnoterapi ya. Itu sebetulnya apa sih dan apa manfaatnya itu? Kalau hipnoterapi itu awalnya ya saya kemudian bergelut di situ. Saya ketemu seseorang. Waktu itu saya masih di bisnis lama. Ternyata dia adalah master hipnoterapi. Di situ saya mulai berkenalan dan akhirnya kemudian kami melakukan training di berbagai tempat. Di situ saya mulai belajar tentang hipnoterapi. Jadi hipnoterapi ini bagi saya ya itu sangat bermanfaat, terutama bagi kesehatan, menghilangkan trauma, menghilangkan fobia bagi orang yang memang banyak sekali kan orang bermasalah fisikis ya. Nah, ternyata dengan masalah fisikis itu bisa diatasi dengan kita melakukan hipnoterapi. Ya, orang yang tadinya takut ketinggian, kemudian takut darah, ya fobia, ya itu bisa disembuhkan dalam hitungan beberapa menit saja dengan hipnoterapi. Kalau saya mungkin lebih ke ini ya, agak-agak yang itu darah, agak sedikit takut enggak, berani enggak, gimana tuh ya, setengahnya gitu. Tapi enggak sampai trauma ya? Enggak, coba kayak kalau melihat darah tuh kayak gimana rasanya, aneh gitu. Iya. Bahkan orang yang istilahnya tidak percaya diri itu bisa dibantu dengan hipnoterapi. Orang yang punya masa lalu, trauma, yang kemudian menjadikan dia menjadi pribadi yang tertutup, kemudian ketakutan yang berlebihan, itu bisa dibantu dengan hipnoterapi. Seperti juga mungkin mengendarai kendaraan, kecelakaan kayak gitu ya. Kemudian orang yang tidak mau berhenti merokok, itu bisa dibantu dengan hipnoterapi. Jadi banyak kan orang mengatakan apa tadi yang katanya hipnosis atau hipnotis ya, itu sebenarnya hipnotis itu bukan negatif, tetapi kadang-kadang ya, tetapi kita masukkan sugesti ke alam bawah sadar seseorang dan kemudian sugesti itulah yang kemudian mereka bisa kuatkan di dalam alam bawah sadar. Berarti termasuk bisa juga penyakit-penyakit yang lain mungkin seperti yang psikosomatis ya, yang orang beranggapan bahwa dirinya artinya dia takut kemudian dia sakit hanya karena pikirannya yang meracuni pikirannya kemudian dia bisa sakit. Jadi kita akan berikan sugesti dan dia bisa melupakan itu. Gitu. Jadi ada cara, ada tekniknya sampai dan memang ada salah seorang juga yang distributor yang saya coaching yang pernah mengalami hal seperti itu, trauma menahun yang kemudian setelah kita terapi alhamdulillah perubahannya luar biasa. Termasuk juga yang saya baca ini ada hubungannya tapi beda bidang, hypnoseling juga kan? Ya, hypnoseling itu masuk dalam rangkaian training-training yang kita lakukan. Ya, jadi hypnoseling itu untuk orang-orang yang bergelut di dunia pemasaran. Itu kita ngadakan training gitu. Kemudian ada hypnoteaching untuk memberikan training kepada guru-guru. Bagaimana dia menghadapi murid, kemudian bisa memahami karakter setiap murid. Itu terpisah dari perusahaan yang Bunda sekarang geluti atau berbeda? Berbeda ya? Itu sebelum saya ketemu perusahaan yang sekarang. Jadi saya menimba ilmu di sana, kemudian beberapa yang saya bisa pakai di sini aplikasikan saya gunakan. Kayaknya recommended nih pemirsa buat gabung juga ya. Itu apa namanya Bunda, boleh diberitahukan? Apanya pemirsa nama lembaga buat belajar hipnosis ini, hipnoterapi? Iya, kebetulan tapi saya sudah tidak bergelut di sana lagi. Tapi yang teman masih lanjut karena saya lebih fokus ke di sini. Bisnis. Iya, bisnis yang sebagai konsultan bisnis gitu. Ya, kali aja dia mau daftar itu apa namanya? Oh iya. Kalau linknya nanti dibagikan, ya nanti saya sampaikan. Oke, siap. Dan baik kita keluar lagi nih dari topik yang sekarang. Mungkin kita lebih ke personal lagi nih. Cara membagi waktunya atau manajemen manajemen seperti waktu apa? dengan kesibukan yang banyak betul, ya. dengan kesibukan yang sangat padat. Ini contoh hari ini ya, hari ini. Saya harus sampai di acara ini jam 8 pagi, gitu kan.
Jadi kalau untuk manajemen waktu, saya biasanya bangun jam 4, jam 3 subuh gitu kan. Sholat dan sebagainya, melakukan rutinitas, menyiapkan sarapan untuk anak-anak, membersihkan rumah, mencuci dan sebagainya. Karena di rumah saya tidak punya asisten rumah tangga. Wah, mandiri Gitu, ya. ya. Betul-betul Tidak mandiri. punya asisten rumah tangga, tetap saya jalankan semua rutinitas, apalagi anak-anak saya udah pada besar. Gitu, yang pertama sudah 25 tahun, yang kedua sudah 22 tahun, yang ketiga si bungsu ini sekarang kuliah di Poltek Par, ya usia 20 tahun. Gitu. Jadi tidak banyak lagi yang diurusin di rumah kecuali menyiapkan sarapan memang. Jadi manajemen waktu saya memang betul-betul saya kondisikan bagaimana saya tetap bisa menjalankan rutinitas di rumah, tidak terbengkalai, saya bisa menjalankan tugas saya di luar rumah. Gitu. Jadi semua bisa tercover dengan pembagian waktu yang benar-benar, mungkin karena saya bangunnya lebih awal ya. Jadi semua bisa selesai pagi-pagi, saya udah menjalankan tugas saya sebagai konsultan bisnis. Itu ada notes-nya. Itu ada notes-nya enggak sih, Bu? Notes misalnya hari, tanggal, jam. Iya, seperti itu, ada. Kalau agendanya. maksudnya kalau agenda saya lagi padat ya, saya biasa buat seperti itu. Karena kan lupa. Oke, betul. Ini hari ini mau kemana lagi ya? Biasanya schedule-nya saya udah bikin malamnya gitu. Tapi kadang juga enggak. Cuman kalau memang pada minggu ini misalnya padat, itu biasanya saya buat schedule seperti itu biar nggak lupa. Betul. Kalau untuk quality time-nya bersama teman atau untuk diri sendiri dan keluarga itu ngapain aja tuh? Biasa sama anak-anak yang ngumpul di rumah, jalan-jalan. Saya lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga itu di hari Ahad atau hari Sabtu. Biasa di rumah atau keluar? Iya, di rumah biasanya. Kalau di luar rumah, kadang saya ke rumah orang tua, ke Pindrang, mengunjungi orang tua gitu. Oke, pulang kampung ya? Iya, pulang kampung. Berarti waktu kemarin tuh Ramadan pulang kampung? Pulang kampung, iya Oke. pulang kampung. Oke, baik, terakhir nih Bunda Khadijah. Pesan-pesan untuk perempuan-perempuan yang ada di Sulawesi Selatan, terutama untuk pemirsa setia TV Sulsel yang ada di rumah, silahkan. Ya, oke. Mungkin saya bisa berbagi kepada semua wanita yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, menjadi wanita itu mulia. Jadi wanita itu adalah wanita, orang-orang yang dimuliakan. Bahkan dalam Al-Quran pun ada satu surah yang bicara khusus untuk wanita. Jadi jadilah wanita yang kuat, tetapi dengan penuh kelembutan. Jangan menjadi wanita yang lemah lembut, tetapi menjadi wanita yang kuat tapi tetap lembut. Wah, keren. Terima kasih Bunda Terima Khadijah kasih. sudah hadir di tengah-tengah kita di Terima program kasih, Bukan terima Perempuan kasih. Biasa TV Iya. Sulsel ya, sangat menginspirasi. Iya. Saya juga terima kasih dengan kesempatan yang diberikan, bisa bercengkrama seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ajang ibadah untuk saya. Amin. Sehat-sehat terus, sampai jumpa. Terima Iya. kasih, terima Itulah kasih. tadi obrolan kami ya bersama Bunda Khadijah, seorang konsultan bisnis ya, dan juga seorang trainer dan MC serta ibu rumah tangga. Akhir kata, seluruh kerabat kerja TV Sulsel pamit undur diri. Saya Redia Zahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya dalam program Bukan Perempuan Biasa. Bye.